نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله خايب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بالنبي نرجى من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بأهل تربه بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حالي زانا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله لا إله إلا الله لا إله محمد بالحبيب المحضار قائما في الأسحار قائلا يا غفار جلنا بالغفران لا إلا الله لا إله
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa kembali ditakdir hadir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki tempat-tempat yang dinaungi oleh para malaikat, tempat-tempat yang dinaungi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam naungan Allah, dijauhkan daripada hal-hal yang menantang dan menentang Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada tempat-tempat maksiat, dari ahli-ahli maksiat sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bisa kita tutup dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, melanjutkan apa yang kita bahas dari pertemuan sebelumnya, yaitu dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan ada 3 tanda tentang orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketika ada orang yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, maka keimanan itu perlu dibuktikan dengan 3 hal. Kalau saya panjenengan mungkin ditanya, iman teng Gusti Allah? Iman. Temenan ta? Oh iya. Serius? Oh iya. Sumpah? Sumpah. Kan gitu. Buktinya ya tidak perlu ditanya. Coba dibuktikan dengan 3 hal yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Apa 3 hal ini sudah kita lakukan? Apa belum kita lakukan? Ketika belum dilakukan, maka ngomong iman kepada Allah dan kepada hari kiamat niku cuma awu-awu, alias gubab, alias obos. Nggih. Iman, oh iya. Padahal tidak dilakoni yang 3 ini, Pak. Berarti obos. Yang pertama, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan apa itu. Kanjeng Nabi dawuh falyakul khairon au liyasmut. Orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa ngomong yang baik, ya diam. Kalau bahasa
bahasa kasare kadung mangap yo Kang apik. Kadung sing bisa ngomong apik yo mingkem. Nggih, Kanjeng Nabi dawuh. Karena hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, orang itu untuk disuruh bicara memang repot, apalagi pakai mic. Nggih, saya mau tanya, andai kata kita disuruh ngomong ceramah, gampang apa repot? Kalau ada yang bilang gampang, monggo nih saya ganti. Nggih, berat Pak. Itu beb sampean kok gampang. Ya awalnya ya dredeg sama. Deg-degan, nanti mau ngomong apa, kadang-kadang blank. Nggih, berat Pak, berat. Perlu persiapan, perlu ngaji bertahun-tahun. Kan jenengan lihat sekarangnya, iku enak iku kadung ngomong. Kan lihat sekarangnya, dulunya enggak tahu. Apalagi kalau pas ada masalah, berat Pak. Nang omah lagi perang dunia, keluar ini berat, nggih. Jadi makanya yang di rumah yang jadi benteng-benteng pertahanan yang di rumah, ibu-ibu jangan menjadikan blank suami Anda di luar, nggih. Dan itu terbukti ada salah seorang ulama besar, ulama alim, karyanya banyak, kitab-kitabnya banyak luar biasa. Namanya Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Jadi kalau dibaca lengkap Ibnu Daqiqil Id. Ibnu Daqiqil Id. Ibnu itu artinya anak. Maksudnya orang yang identik dengan apa? Dengan apa? Daqiqul Id. Daqiq itu artinya tepung. Id ya hari raya itu. Berarti tepung hari anake tepung hari raya. Kalau bahasa kita ini anake kopat. Kiai sinten? Kiai Kupat. Kenapa sampai disebut Kiai Kupat? Itu ulama besar padahal. Imam Ibnu Daqiq Al-Id itu sampai mendapatkan julukan Ibnu Daqiq Al-Id padahal beliau itu ahli pidato, ahli ceramah. Pernah satu waktu mau mendekati hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, mendekati hari raya Id, si istri ini mungkin mau menunjukkan, ayo awakmu ini sukses, yo jangan sukses sendiri, harus tahu diri bahwasanya suksesnya suami ternyata tergantung juga kepada istri. Si istri ini untuk cemburu, Pak. Entah ada yang mengatakan Imam Ibnu Daqiq Al-Id itu kedatangan tamu dipuji, jenengan iki hebat kalau ceramah, enak. Oh alhamdulillah. Itu beliau lupa ngomong, iya ini barokah istri saya, enggak ngomong begitu. Akhirnya ngamuk, cemburu. Jadi setiap mau nulis ceramah, mau nulis khutbah, istrinya datang, "Mas, kapan tepungnya ditekokno? Mana tepungnya buat Id, buat hari raya iki, kopat endi? Kok belum beli? Kopatnya mas kopatnya mana mas?" Jadi mau nulis kopat, mau nulis kopat, mau nulis kopat. Jadi akhirnya malam hari raya itu diruweti sama kopat, Pak. Daqiq Al-Id, mana Daqiq Al-Id, mana Daqiqul Id? Karena semalaman mau nulis biasanya sebentar selesai, ternyata yang terngiang di telinga iki kopat. Okay. Akhirnya besok subuh tidak sempat nulis, ya sudah yang ada di pikiran beliau. Tengah-tengah ceramah namanya orang hang, namanya orang blank, walaupun orang alim. Tengah-tengah ngomong, iya kopat. Jadi ngomong gitu, Pak. Jadi akhirnya orang-orang bilang, "Lah, kok ngomong no Daqiqul Id? Iki lebaran nih." Lebaran ternyata ngomong Daqiqul Id. Akhirnya terkenal Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Makanya jenengan jangan macam-macam penceramah nih, yang punya seminar, hati-hati. Kalau yang di belakang bisa cemburu, bisa jadi kopat. Kiai kopat akhirnya. Lah, ngomong itu berat, ceramah itu berat, tapi ada yang lebih berat apa? Diam. Diam itu, diam, bukan diam dengarkan saja, tapi diam tidak berkomentar ketika terjadi sesuatu itu berat. Ya sekarang kan usume medsos nih.
Apa saja dibahas di media sosial. Kira-kira ada enggak di antara kita ini yang kuat jarinya atau mulutnya tidak ikut komentar? Jarang, Pak. Sampean kalau lihat orang-orang kepingin tahu yang diam-diam, orang kiai-kiai sepuh, itu kan enggak mau jungkir balik ngomong ini berkoalisi dengan ini. Wah, yang lagi rame nih, ya, ini fulan Bib menjadi partnernya cawapres. Coba sampean lihat, beliau-beliau itu enggak komentar, Pak. Kenapa? Karena pinter apa? Bukan pinter ngomong, pinter diam. Lah yang enggak ahli akan komentar. Menurut saya, waduh, itu Bib kalau disandingkan dengan calon yang gak tahu kuliah politik akan ngomong politik. Itu kalau cuma politik, Pak. Kadang-kadang yang dikomentari agama, yang dikomentari nasabnya orang, yang dikomentari hukum syariat. Lah kalau politik andai kata kan begitu toh, atau kecewa. Tapi kalau syariat salah ngomong, ujungnya mbak kecewa toh, neraka. Menurut saya itu, hati-hati. Makanya kata Imam Sayyidina Luqmanul Hakim, beliau mengatakan idaftakharon nasu bihusni kalamihi, dengan pinternya ngomong, faftakhir anta bihusni somtik, maka banggalah kamu dengan pinternya kamu di diam nahan komentar. Jadi kalau panjenengan kepingin lihat orang-orang hebat, enggak, tapi gimana dia dalam keadaan kaken ngomong, kaken komentar, nopo meneng, hebat yang dia coba. Masuk warung kopi, kelendi, ya iki ya. Ternyata kali Cak Budi nggih. Jadi urusan paran, urusan Cak Budi, usah urusan, apalagi tidak ada urusan sama langsung dengan kita, diam saja, karena itu adalah jalan yang terbaik. Dan itu kemarin kita sudah bahas ya, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana juga disebutkan oleh ulama, hadirin wal hadirat rahimakumullah, diam itu juga menjadikan orang tidak terlihat kebodohannya. Karena ulama itu mengatakan begini, antara orang pinter dengan orang bodoh itu tidak akan terlihat bedanya sampai dia ngomong. Betul? Coba, kalau orang bodoh sama orang alim, dari cara berpakaiannya bisa kelihatan enggak, Pak? Alim, meneng-menengo imamano tasbih. Kayak kiai, padahal duduk kiai. Nggih. Sampeyan kepengin kayak pejabat anggota DPR, beli jas, pakai baju dasian, beli pin yang di sini, tempelan di sini lambang Garuda kecil. Wih, kayak anggota DPR. Enggak kelihatan. Tapi ketahuan antara bodoh atau pinter kapan? Ketika ngomong. Kalau sudah ngomong kelihatan arai, ternyata geletek. Nah, kapan itu? Ketika ngomong. Ada satu cerita disebutkan di dalam satu kitab. Ini kemarin sudah kita sampaikan atau belum ini ya. Ada satu cerita disebutkan, ada satu majelis, ada satu tempat pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu. Tempat pengajian ini satu ustadz alim, orang alim yang tasoddar, yang berdiri mengisi. Okay? Setiap pengajian ada satu orang tua yang duduk di samping, di depan. Jadi duduk di depan. Pakai bajunya orang alim, pakai imamah, duduk diem, Mbak. Jadi orang-orang ini sungkan. Kenapa? Wih, alim. Kelihatan orang soleh, orang alim. Tidak pernah ngomong, diam. Nanti hadir, selesai, keluar. Tidak kakek ngomong. Subhanallah, satu waktu pengajian, Pak, Bu, Pak Ustadznya ini menjelaskan tentang tayamum. Jadi ngomong, di antara syaratnya tayamum adalah tayamum itu harus pakai tanah. Tanahnya harus, syaratnya harus yang berdebu. Jadi syaratnya tanah yang berdebu. Kalau tanahnya tidak berdebu, maka tidak sah. Itu tayamum. Nggih.
Jadi kalau sampai nyari tayamum tidak bisa tanah lumpur itu tidak bisa. Wih, mumpung gitu diceket nih cocok. Terus dipakai di urap-urap no di wajah kayak masker, tidak sah malah. Karena syaratnya tayamum itu harus tanah yang berdebu. Ternyata orang tua ini yang biasa diam di samping, subhanallah tidak pernah-pernahnya Pak ngomong angkat tangan, Pak Ustadz. Kalau tanahnya tidak kering tapi lembab, habisnya basah, ya tidak boleh ditunggu kering. Kalau tidak kering-kering, ditunggu tidak boleh, harus nunggu kering. Lah kalau hujan tidak selesai-selesai Pak Ustadz, kan tidak kering-kering itu. Katanya Pak Ustadznya, kalau hujan tidak usah ngenteni tayamum, langsung wudhu ngambil air hujan. Itu sak majlis ketawa. Akhirnya mulai hari itu demikian kelihatan bodoh nih. Kapan? Ketika ngomong. Andai kata ndak ngomong selamat. Makanya jenengan kalau yang roto-roto kroso ndak pati pinter, nggih, aja ngomong wis. Allah. Apalagi yang gaya-gaya pakai Allah. Allah. Padahal ndak paham ngomong apa. Tapi tetap kelihatan pinter, nggih. Dan memang menahan diri untuk diam itu berat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya. Apalagi hadirin rahimakumullah, ketika ujung-ujungnya debat. Ujung-ujungnya debat. Kalau di warung kopi itu kan ketika ada orang yang ngajak debat tambah asik lah. Tambah ngomong, wah, tidak iso. Tapi what? Saut-saut kiai, para alim ulama itu ketika diajak debat tambah diem, tidak jawab sudah. Kalau begini, nggih. Tapi kan Ustaz, nggih pun monggo, kan tidak terlalu ruwet nggih. Memang ilmunya begitu. Imam Syafi'i itu beliau mengatakan, atau ulama yang lain mengatakan, idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabati has-sukutu. Ketika ada orang safih itu orang apa namanya, orang bodoh. Kalau bahasa kita orang ruwet. Kalau ada orang ruwet ngomong, jangan dijawab. Kenapa? Jawaban terbaik untuk orang bodoh apa mana sing ruwet adalah diam. Okay? Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan begini, saya ini siap untuk beradu argumen dengan 100 orang pinter di satu majelis pun saya siap. Ndak wedi aku, gak mundur. Tapi saya kalau suruh ngelawan satu orang bodoh, saya mundur, takut Pak. Kenapa? Ruwet. Jadi sudah jelas benernya, tetap pakai ngomong. Makanya dulu Pak, saya dulu mulai masih sekolah itu sering memperhatikan almarhum Habib Hasyim, guru kita nih Pak. Habib Hasyim itu kadang-kadang kalau menjawabi orang, dijawab, terus terakhir, nggih cocok. Padahal saya bilang, itu kan nggak salah, kok dibilang cocok nggih. Sampai sempet kok yang salah dibilang cocok, padahal jelas-jelasan salah. Akhirnya nemu satu kitab, satu buku, saya baca Pak. Ternyata ceritanya persis begitu. Jadi ada satu kiai, ada satu ustadz, kedatangan satu orang, tanya, Pak Ustadz ini hukumnya gimana? Oh hukumnya begini. Tapi kan Pak Ustadz, mulai tapikan nih. Kalau sudah mulai tapikan ki ruwet alamat tuh. Tapi kan Pak Ustadz, oh enggak bisa, ini tapi begini. Oh enggak, tapi kan terakhir kata Pak Ustadz, ya betul. Padahal salah gitu Pak. Ya betul. Berarti betul Pak Ustadz ya? Ya betul, cocok. Oh, selesai, orang itu pulang. Santrinya di samping tanya, Pak Ustadz, itu kan tadi perasaan omongannya salah. Kok jenengan jawab iya betul? Iya, awal kali dia tanya, dia kepingin tahu, saya cerangkan hukumnya. Tapi yang selanjutnya bukan kepingin tahu, ngejak ruwet, ngejak debat. Wong bodoh ngejak debat. Jawaban terbaik, iya betul. Loh, kata santri, tapi kan Pak Ustadz, nanti kalau orang itu pulang ke rumah terus akhirnya jadi rame, jadi ruwet, terus salah. Kata Pak Ustadz, iya betul memang. Iya betul Pak. Jadi akhirnya santri disikat iya betul juga. Kenapa? Ruwet pisan ternyata.
Okay? Jadi ini diam ketika ada terjadi sesuatu yang bukan urusan kita, apalagi itu memang berat, lebih berat daripada ngomong walaupun kita tidak ahli. Orang walaupun tidak ahli suruh ngomong kadang-kadang pinter ngomong ya Pak. Pengajian seperti ini Pak, ada kadang orang-orang yang tidak mondok tapi mengolah bahasa itu pinter. Satu pengajian itu bisa jadi 10 pengajian buat dia Pak. Tulis itu ketika ceramah satu bahan bisa 1 jam. Jadi 1 kali ngaji bisa 10 kali pengajian di luar. Padahal tidak ngerti apa-apa itu Pak. Itu tidak ngerti. Tapi ternyata ketika kita ini tahu tapi berusaha untuk diam itu jauh lebih berat. Orang tahu diem tidak komentar. Oh nggih. Jangan tahu, mboten nggih. Padahal tahu. Oh ini berat. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ngomonglah yang baik atau diam. Lebih baik banyak mendengar saja, jangan banyak ngomong. Karena ketika banyak ngomong, banyak salah itu dosa. Termasuk hadirin wal hadirat rahimakumullah, para ulama itu menyebutkan kita ini sebagai makhluknya Allah itu dikasih tanda-tanda kebesaran oleh Allah di dalam tubuh kita. Sebelum kita ini ngomong no langit, penciptaan bumi, penciptaan langit, kalau dalam salah satu nadhaman akidah itu dikatakan fandur ilal alamil ulwi tsummas sufli. Pandanglah bagaimana alam yang atas langit dan lain sebagainya, juga pandanglah bagaimana alam yang di bawah badan kita. Di badan kita ini banyak tanda kebesaran Allah dan banyak nasihat-nasihat kehidupan. Di antaranya contoh, ulama itu mengatakan begini Pak, setiap dengan kena pisau, kena apapun, nutup, nggih. Walaupun Beb ini kena pisau dalam, nggih. Walaupun lambat tetap nutup, tapi tidak dijahit nih Beb. Walaupun tidak dijahit lama-lama nutup, tapi pelan-pelan. Kalau dijahit lebih cepat, nggih. Dengan yang kena suwek, kena apa, semuanya nutup Pak. Tidak usah khawatir, mesti nutup. Kalau memang bukan yang ternganga seperti mulut memang nggak mangap, hidung memang ini. Tapi ternyata satu bekas luka yang ada di badan kita, tapi sampai mati tidak pernah nutup. Apa itu? Ini gimana? Udel, pusar. Bahasa Jawa ini udel bujel kalau kata orang Madura nggih. Udel nih kan itu bekasnya sambungan ari-ari ke orang tua yang kan sudah selesai nih. Ada sambungannya lagi enggak ini? Jadi kan sampai pakai selang mana coba? Kan enggak ada. Itu selesai. Harusnya sudah enggak ada butuhnya, harusnya nutup. Tapi ternyata oleh Allah tetap dibuat seperti itu. Entah sing udele bodong tapi tetap buka. Betul enggak? Jadi satu-satunya luka yang tidak dibuat menutup oleh Allah adalah pusar ini. Kenapa? Supaya kita sadar tidak ada selesainya hubungan kita dengan orang tua. Kalau ada orang mutus hubungan dengan ibu, oh ibu saya sudah wafat Beb, tidak tahu kirim Fatihah, tidak pernah ziarah, ilingo, ngadepung isor. Lihat ke bawah, ada hubungan yang tidak pernah kan tertutup sama sekali. Apa itu? Ini pusar. Langsung makan kita dari sana. Ketika sudah tertutup, sudah terpisah, bukan berarti selesai ditutup oleh Allah, supaya kita melek bahwasanya di bawah itu masih ada tanda kebesaran. Eling. Jadi kalau ada orang yang lupa sama ibu atau tukaran sama ibunya, ngadepin ngisor ki, siapa yang buat itu? Siapa yang ngasih makan saya? Panjenengan itu dulu, mulai kecil, mulai bayi itu. Kalau ibu kita tidak makan, mereka tidak makan kita ini. Ternyata ada hubungan yang tidak pernah. Lah, di antara lainnya nasihat yang disebutkan oleh ulama adalah para ulama mengatakan begini, innama ju'ila laka lisanun wahidun wa udunani. Kita ini diciptakan oleh Allah, telinga kita, kuping kita berapa? 2. Mulut kita
Kenapa? Kok sampai hitungannya begini? Supaya kita mendengar lebih banyak daripada ngomong lebih banyak. Jadi kalau harus disuruh lihat mana yang harus lebih banyak, denger apa ngomong? Ya lihat, lisannya berapa? Lisannya 1 harus lebih banyak diem. Kupingnya 2 harus lebih banyak mendengar. Sudah dengar saja, tidak setiap yang didengar itu perlu dikomentari. Kalau sekarang kan tidak kuali Pak, ngerungokno sidik komentari akeh. Ndak mari-mari semua dikomentari. Apalagi yang salah ulama, apalagi yang salah kiai, apalagi yang salah ustadz. Wah dibahas. Hadir pengajian kadang-kadang mohon maaf, pengajian niatnya bukan ngambil ilmu, niatnya niteni salah ya ustadz. Ayo. Usulkan ganti beliau. Kenapa? Saya sudah punya daftar kesalahan. Kari niat. Andai kata nulis ilmu lengkap sudah itu ilmunya, tapi ternyata yang dicari kesalahan. Kenapa? Kebanyakan ngomong. Lah inilah tanda dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nggih, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nggih. Jadi kata beberapa ahli hikmah, hadirin rahimakumullah, ya, beliau mengatakan begini, fa idza kunta jalisu qaumin, kalau kamu itu duduk-duduk bersama kaum, satu kelompok orang-orang duduk gitu nggih, fakun askatahum, maka jadilah kamu orang yang paling banyak diem. Jangan paling komentar, paling ngomong, wow paling vokal, diem. Jadi orang yang paling sedikit ngomong. Kenapa? Fa'in asobu, kalau ternyata pembahasan mereka itu betul, kalau kamu diam, kamu termasuk orang yang betul. Kan nggih? Kenapa? Oh, dhisik pantes itu yang ikut duduk. Mesti begitu, Pak. Fa'in akhtau, tapi kalau mereka itu salah, salimta min khoti'at min khotoihim. Kalau mereka pun salah, karena kamu diam, kamu tidak dituding salah juga. Kenapa? Selamat gara-gara diam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini luar biasa Pak. Jadi diam ini adalah satu pelajaran besar yang berat. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tandanya apa? Fal yukrim jarahu, maka harus dia itu hormat, berbuat baik kepada siapa? Kepada tetangganya. Jadi kalau ada orang yang hebat ibadah tapi tukaran tok karo tanggane, itu bukan orang iman kepada Allah, Pak. Tidak iman kepada hari akhir itu. Tidak betul-betul iman. Kenapa? Tandanya orang iman dan kepada Allah dan hari akhir selalu baik dengan tetangga. Kalaupun punya masalah, tidak sampai macam-macam, tetap dia berbuat baik kepada tetangga. Inilah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Pak, bahwasanya Rasulullah mengatakan begini. Diwaduli, Rasulullah disambati, ya Rasulullah, inna fulana, saya punya tetangga, kami ini punya tetangga Kanjeng Nabi perempuan, takumul lail, setiap malam, qiyamul lail perempuan itu Kanjeng Nabi, watasumun nahar, setiap siang pagi mesti puasa. Jadi setiap hari puasa malamnya qiyamul lail, ya, watatasodak, dan dia sodakoh besar, tidak pelit Pak, sodakoh luar biasa keluarkan. Watafal, kerjakan amal-amal ibadah. Coba poso telan terus, qiyamul lail setiap malam, sodakoh tidak melit, ibadah hebat. Waktu di jironaha bilisaniha, sayangnya Kanjeng Nabi lisannya, mohon maaf, mulutnya, kalau ngomong pedes Kanjeng Nabi, nyelekit. Sakitnya tuh di sini. Aduh, kalau ngomong Kanjeng Nabi, loro nang ati, sakit, pedes. Kalau ngomong nyakit hati. Pak, apa jawaban Kanjeng Nabi, Pak? Jawaban Rasulullah SAW ngomentari orang perempuan dari itu, la khaira fiha hiya min ahlinar. Hakikatnya dia bukan orang baik,
ujung-ujungnya dia adalah ahli nar, ahli neraka. Kenapa, Pak? Padahal ahli ibadah, qiyamul lail, puasa saben dina, sedekah hing melit, tapi gara-gara mulut nyakiti tetangga-tetangganya, kata Kanjeng Nabi ahli neraka. Lah coba bayangno, sedekah melit, puasa males, qiyamul lail tambah apa maneh, ngomong nyelekit, kira-kira nang ndi, Pak? Kira-kira di mana? Kalau yang model tadi saja ahli nar kata Kanjeng Nabi, sing model yang kayak gini tadi kemana itu, Pak? Iku ente pen rokok lebih di bawahnya lagi, yang kerik itu, Pak, harus, Pak. Kalau dipanci di wajah itu kudu di krek ya, itu insya Allah ya. Karena hubungan itu bukan kepada Allah langsung gini saja. Ibadah itu selain vertikal ada kari berat. Selain urusan langsung ibadah kepada Allah, ibadah itu juga bagaimana kita berhubungan baik dengan makhluknya Allah. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan itu orang walaupun hebat ibadahnya tidak ada gunanya. Apalagi tetangga ini kanan kiri, Kanjeng Nabi itu pernah duduk sama beberapa sahabat dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardo. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, Pak. Hadisnya riwayat Bukhari. Kanjeng Nabi tiba-tiba mengatakan begini 3 kali, wallahi la yumin, wallahi la yumin, wallahi la yumin. Demi Allah tidak iman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali Kanjeng Nabi ngomong, bukan orang iman, bukan orang yang beriman. Sahabat tanya Kanjeng Nabi, siapa yang panjenengan maksud Kanjeng Nabi tidak beriman itu siapa? Sampai sumpah loh, Pak, 3 kali. Ya'manu jaruhu bawaikohu. Orang yang saya maksud tidak beriman itu dengan tingkah laku sama tingkah lakunya. Kalau ngomong kumpul, aduh ojo wis gak golek perkara aku. Ada ndak yang begitu, Bu? Ojo wis, ojo aku sing ngomong wedi aku. Bu, kadung ngomong medeni nyelekit ojo wis. Sing liyane wis. Lah orang yang ditakuti sama tonggo yang model seperti itu Kanjeng Nabi ngomong wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Duh, mesti wis nyetel kariban tergak iso turu ya. Duh, ya Allah. Gak iso. Itu yang tonggone masih kerasa begitu, ngetel son kari bantel, musik kari keras, genjreng-genjreng gak mari-mari, itu jenengan perhatikan Kanjeng Nabi yang ngomong wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Jadi hati-hati, coba introspeksi sekarang. Saya ini kira-kira tonggo saya takut enggak sama saya? Takutnya maksudnya apa saya ini nyalan, apa ngomong nyelekit, apa suka ganggu, apa mungkin medeni, atau mungkin kadang-kadang enggak berani ngomong. Kenapa? Ndak golek perkara wis koyo macan. Mbak, kalau sudah ngomong koyo macan itu hati-hati berarti nggih. Jadi hadirin rahimakumullah, ternyata nilai keimanan selain dengan lisan yang pinter diam, bagaimana kita menghormati tetangga. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya nggih. Nah, pertemuan berikutnya kita lihat, Pak, Kanjeng Nabi ini sampai ngurusi urusan tetangga sampai jauh betul, Pak. Sampai tidak mungkin nyongko. Kanjeng Nabi itu ngomong no tetangga itu haknya kayak gimana, sampai insya Allah saya yakin tidak pernah nyongko sampai sejauh itu. Nggih, insya Allah ketemu pertemuan berikutnya, panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita mulai malam hari ini yang mungkin masih banyak ngomong, sering ngomong yang tidak ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa jaga lisan kita. Nggih, mungkin yang punya masalah dengan tetangga, malam hari ini kita niati akur, yang biasa ganggu tetangga, yang biasa tidak hormat kepada tetangga, mudah-mudahan jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan baik kepada tetangga. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna man yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.